Shalom, saat ini saya ditunjuk oleh BWA untuk membawakan suatu diskusi singkat mengenai exercise dengan topik Staying Active During Pandemic. Jadi kita sudah tahu bersama selama pandemi ini yang sudah terjadi kurang lebih setahun, bahkan lebih, dan ada kiat-kiat yang dapat membantu kita untuk tetap mencegah diri kita untuk mengalami berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah exercise. Mari kita ikuti pembahasannya bersama-sama. Nah, exercise involves engaging in physical activity and increasing the heart rate beyond resting levels. Jadi untuk melakukan suatu exercise ini dianjurkan dikatakan kepada kita bahwa ketika kita melakukan suatu exercise atau berolahraga, membuat nadi kita, denyut nadi kita akan bertambah lebih meningkat daripada denyut nadi ketika kita sedang beristirahat. Kalau mungkin Anda bisa tes ya, pegang, cari nadi Anda, kemudian hitung dalam 1 menit. Ya mungkin sekitaran 60 hampir 100 normalnya ya. Kalau ketika saya beristirahat, mungkin nadi saya 70 atau 80. Nah, ketika saya melakukan exercise atau beraktivitas fisik, nadi saya tentu saja akan meningkat. Nah, exercise is an important part of preserving physical and mental health. Jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, berolahraga, dapat membantu kita menjaga kesehatan fisik dan menjaga kesehatan mental kita masing-masing. Nah, regular exercise provide a huge range of benefits for the body and mind. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan cara exercise, tidak hanya untuk fisik kita, tubuh kita secara fisik, tetapi untuk kita punya mental, cara kita berpikir. And taking part in exercise of an intensity every day is essential for preventing a range of diseases and other health issues. Jadi secara teratur, tentu saja dalam melakukan gerakan-gerakan berolahraga dapat membantu kita berbagai macam penyakit yang mudah menyerang dalam tubuh kita masing-masing. Nah, menurut Journal of Sport and Health Science di tahun 2019, olahraga dapat meningkatkan respons imun, menurunkan resiko penyakit, dan mengurangi peradangan. Jadi memang di saat ada pandemi ini membuat kita terserang dengan berbagai macam virus. Tetapi dengan olahraga dapat membantu kita meningkatkan respon imun kita sehingga berbagai macam penyakit dapat kita cegah. Nah, WHO menganjurkan agar masyarakat mau berolahraga dengan aktif apapun gerakannya. Nah, hal ini dinilai lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. Nah, kita akan lihat sebenarnya manfaat apa-apa saja yang dapat kita peroleh dengan cara berolahraga. Nah, yang pertama, manfaat exercise yang dapat kita peroleh saya bagi jadi 4. Yang pertama ada biologis, psikologis, sosial ekonomi, dan terakhir spiritual. Kita datang dalam manfaat biologis. Yang pertama adalah dapat mengontrol weight atau berat badan. Ya, dengan mendapatkan manfaat dari olahraga, tetaplah aktif sepanjang hari. Contohnya, daripada kita naik turun lift, bisa kita gunakan tubuh kita menggunakan tangga daripada menggunakan lift ataupun lebih singkat waktunya dapat berolahraga dengan cara naik turun tangga. Contohnya saya ada kelasnya di atas ataupun saya ada kelasnya di bawah di lantai dasar, daripada mengeluh-ngeluh terlalu tinggi mau naik turun tangga ya, lebih baik kita mengatur tubuh kita. Oke, ini saatnya saya akan berolahraga. Nah,
Ternyata olahraga juga dapat mengontrol saya punya berat badan. Ataupun melakukan pekerjaan rumah. Contohnya membersihkan rumah, mengatur rumah, contohnya ibu membuat kita, menyuruh kita untuk mencuci piring, ya jangan mengeluh. Itu salah satu exercise yang dapat kita lakukan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah manfaat biologis yang dapat kita dapatkan adalah good for your muscles and bones. Kemudian ada juga increase your energy levels. Jadi ketika kita berolahraga, energi kita juga dapat meningkat seiring meningkatnya kita punya aktivitas fisik. Secara biologis juga dapat manfaatnya adalah reduce your risk of chronic diseases. Jadi ketika kita melakukan olahraga, orang punya tubuh juga diberikan berbagai manfaat, salah satunya untuk mencegah berbagai macam penyakit, and then combats health conditions and diseases, and help your brain health and memory. Jadi memang berbagai macam penyakit ini diasosiasikan dengan imun. Jika imun kita meningkat, tentu saja risiko terserang berbagai penyakit akan menurun. Itu manfaat dalam hal biologis. Berikutnya kita lihat manfaat secara psikologis itu seperti apa. Yang pertama adalah feel happier and relaxation. Jadi ketika kita beraktivitas fisik dapat merangsang berbagai zat kimia yang ada di dalam orang punya otak, membuat kita itu lebih bahagia, lebih rileks, dan tidak terlalu cemas. Jadi kalau kita ingin lebih happy, lebih rileks, tidak gampang stres, berolahraga, physical exercise, jalan sehat mungkin, atau lari mungkin di sekitaran kampus atau di sekitaran kompleks Anda masing-masing, beraktivitas fisik, tidak hanya duduk mungkin, atau tidak hanya nonton, atau mengerjakan ujian, atau mengerjakan PR, itu kebanyakan hanya dilakukan dengan cara duduk ya. Jadi lakukanlah beraktivitas fisik, berdiri, jalan, putar kompleks, ataupun naik turun tangga, dan beraktivitas lain. Kemudian juga dapat meningkatkan sleep quality, ya. Jadi ketika kita beraktivitas secara teratur, dapat membuat kita tidur lebih cepat, tidur lebih nyenyak, dan memperdalam tidur kita. Jadi kadang-kadang kalau kita seharian memang cuma duduk-duduk, kemudian kebanyakan aktivitas kita hanya tidur, duduk, berdiri sejenak, kemudian lanjut dengan duduk, kemudian tidur. Kadang-kadang kita susah untuk tidur. Artinya akan lebih memakan banyak waktu untuk kita tidur dengan nyenyak daripada yang beraktivitas secara reguler. Nah, dapat terbukti dengan berbagai macam penelitian yang sudah dilakukan. Manfaat psikologis lainnya adalah dengan protect mental function and reduce pain. Jadi kita manfaat tidur tidak hanya untuk di bagian tubuh kita juga, tetapi mental kita juga banyak manfaatnya. Kemudian dalam hal sosial ekonomi, apa-apa saja yang dapat manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah better sex life. Jadi aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan gairah seks pada wanita. Bagaimana dengan pria? Jika pria melakukan exercise secara teratur, secara reguler, lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki masalah dengan disfungsi ereksi dibandingkan pria yang tidak berolahraga. Ya, jadi itu manfaat seks bagi wanita maupun pria yang sudah menikah. Yang belum tentu saja tidak disarankan untuk for sex life, tetapi disarankan untuk melakukan exercise. Kemudian dapat mengimprove mood. Siapa yang di sini mengalami mood swing? Artinya baru 5 menit yang lalu senang-senang, cepat sekali moodnya berubah, tiba-tiba langsung sedih, langsung stres. Aduh, sebentar lagi ada banyak sekali PR yang saya harus lakukan. Padahal baru semenit yang lalu senang, happy dengan kehidupannya.
ya. Jadi dengan melakukan exercise atau aktivitas fisik dapat merangsang berbagai zat kimia yang membuat kita lebih bahagia, lebih rileks juga, dan membuat kita tidak terlalu cemas. Itu manfaat yang dapat kita peroleh merubah mood kita juga. Kemudian manfaat berikutnya adalah connect with family or friends in a fun social setting. Jadi ketika kita juga beraktivitas fisik, berolahraga, dapat memberi kita kesempatan untuk bersantai, menikmati alam bebas, atau sekedar terlibat dalam aktivitas yang membuat kita bahagia. Nah, aktivitas fisik juga dapat membantu kita terhubung dengan keluarga atau teman lingkungan sosial yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita berolahraga, lebih terhubung di alam terbuka, kita juga contohnya berpapasan dengan teman, dapat melihat alam luas dan membuat sosial kita lebih baik lagi dalam berkomunikasi. Itulah manfaat dari sosial ekonomi. Nah, menurut Direktur Medis Kesehatan Anak yang ada di Children's Healthcare of Atlanta, aktivitas yang menyenangkan dan tidak kompetitif dapat membantu anak-anak mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan, dan kesenangan. Nah, itu manfaat yang dapat diperoleh. Jadi memang exercise atau aktivitas fisik dapat banyak sekali manfaatnya. Nah, bagaimana dalam hal spiritual? Apa yang dikatakan oleh Alkitab berhubungan dengan exercise? Nah, dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan di sini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, dalam ayat ini mengajarkan kita bahwa jika kita ingin menggapai tujuan kita, lakukanlah sebaik mungkin. Dalam hal ini berlarilah. Karena kita tahu ketika kita berlari itu akan sampai di tujuan. Beda dengan kalau saya berlari tanpa tujuan. Artinya tidak akan pernah sampai. Tetapi kalau kita sudah set, ketika kita sudah fix tujuan kita, lakukanlah segala sesuatu dengan kemampuan kita. Seperti seorang petinju. Kalau ingin meninju itu tentu saja tidak sembarangan meninju. Artinya tidak hanya meninju angin, tetapi ada dia punya target yang harus ditinju agar energinya tidak sia-sia. Ya, jadi ketika kita sudah fix dengan tujuan dan apa yang hendak kita capai, lari dan gapailah tujuan kita. Nah, apa saja exercises yang direkomendasikan bagi kita? When the weather will permit, those who are engaged in sedentary occupations should, if possible, walk out in the open air every day, summer and winter. Jadi dikatakan, kalau misalnya memungkinkan dengan cuaca, jangan terlalu banyak melakukan aktivitas sedentary. Apa itu aktivitas sedentary? Itu dilakukan kebanyakan ketika kita tidak melakukan banyak gerakan ya. Artinya hanya sedikit sekali energi yang digunakan. Contohnya, terlalu banyak duduk, kebanyakan membaca, menonton televisi, belajar, bermain game. Bermain game pun sambil tiduran. Artinya sedikit sekali energi yang digunakan karena aktivitasnya yang monoton. Nah, jangan terlalu banyak melakukan sedentary lifestyle. Tetapi pergilah, kita dianjurkan untuk keluar rumah, menghirup udara segar, dan melakukan berbagai macam aktivitas. The clothing should be suitable and the feet well protected. Jadi pakaian juga harus cocok dan juga kaki juga harus terlindungi dengan baik. Walking brings all the muscles into exercises. Jadi dengan cara berjalan saja, aktivitas yang simple membawa segala macam otot kita bereksersis, melakukan suatu aktivitas. Those who accustom themselves to proper exercises in the open air will generally have a good and vigorous circulation. Jadi mereka yang membiasakan diri berolahraga dengan tepat di udara terbuka, umumnya itu memiliki sirkulasi yang baik. Men and women, young and old, who desire health
and who would enjoy active life, whatever their business and inclinations, they should make up their minds to exercise in the open air as much as they can. Jadi mau muda, mau tua, mau perempuan, mau laki-laki, semuanya yang menginginkan kesehatan harus enjoy active life. Berolahraga, berexercise as much as they can. Exercise katanya in the open air, di udara yang terbuka, supaya memang kita hirup oksigen, hirup udara yang segar, dan itu dapat membantu kita merilekskan orang punya otak, begitu juga dengan orang punya secara fisik juga. Dalam Kejadian 2:15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, the exercise of our first parents was gardening. Hal yang pertama yang kita lakukan, orang tua pertama yang kita lakukan, exercise pertama adalah dengan berkebun. Ya, karena Tuhan juga ingin mengajarkan kepada manusia dengan cara exercise banyak sekali manfaatnya. This will bring health and strength to nerve and the muscles. Tuhan itu baik. Dalam Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di tengah pandemik saat ini, kita masih diberikan udara yang segar untuk kita enjoy, untuk kita nikmati. Kesempatan untuk exercise, untuk berolahraga. Dan tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan Tuhan juga menginginkan kita menjaga tubuh kita masing-masing yang adalah bait suci Tuhan untuk tetap sehat dan melakukan pekerjaannya. Itulah manfaat exercise yang dianjurkan oleh kita maupun yang Tuhan inginkan bagi tubuh kita masing-masing. Sekian untuk pembahasan kita tentang exercise. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.